Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 1 dari Madrasah Aliyah Negeri Landak. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sifat-sifat koloid. Yuk langsung ke pembahasannya. Sifat-sifat koloid. Sebagai hasil campuran antara dua zat, tentu koloid memiliki sifat spesifik yang berbeda dari sifat zat pembentuknya. Adapun sifat-sifat koloid yaitu efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, dialisis, koloid pelindung, koagulasi, serta muatan koloid dan elektroforesis. Yuk kita bahas satu-satu. 1. Efek Tyndall. Terhamburnya cahaya ketika suatu benda disinari oleh seberkas cahaya disebut efek Tyndall. Adanya partikel koloid dan suspensi yang cukup besar dapat menghamburkan cahaya. Sedangkan partikel-partikel larutan yang sangat kecil tidak dapat menghamburkan cahaya. Contoh: A. Sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap dan berdebu. B. Sorot lampu mobil pada malam hari yang berkabut. C. Berkas sinar matahari melalui celah daun perpohonan pada pagi hari yang berkabut. Yang kedua ada gerak Brown. Pada tahun 1827, seorang botanis asal Skotlandia yang bernama Robert Brown berhasil mengamati gerakan partikel koloid. Pengamatan itu membuktikan bahwa partikel koloid tidak pernah berada pada kondisi stasioner atau diam, melainkan akan bergerak dengan lintasan lurus dan arahnya tak menentu. Jika diamati melalui mikroskop ultra, gerakan partikel koloid berbentuk zigzag. Pergerakan inilah yang disebut gerak Brown. Semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Brown yang terjadi. Contoh gerak Brown. Yang pertama ada gerakan butir serbuk sari di dalam air yang tenang. Kedua, pergerakan debu dalam ruangan yang terlihat pada seberkas sinar. Yang ketiga, gerakan partikel susu ketika terkena berkas cahaya. Yang ketiga, adsorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan ion dan muatan pada permukaannya. Hal ini dapat terjadi karena partikel koloid mempunyai permukaan yang luas dibandingkan dengan partikel larutan sejati, sehingga partikel-partikel yang teradsorpsi akan menempel pada permukaan partikel koloid. Partikel koloid, terutama koloid Sol, baik partikel netral maupun partikel bermuatan, mempunyai daya adsorpsi yang baik terhadap partikel-partikel pendispersi pada permukaannya. Contoh: A. Pengobatan dengan norit untuk penderita sakit perut. B. Industri gula untuk pemutihan gula. C. Perusahaan air minum untuk menjernihkan air. 4. Dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotornya. Koloid yang akan dimurnikan dari pengotornya dimasukkan ke dalam kantong koloid yang terbuat dari selaput semi permeable. Kantong koloid kemudian dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air mengalir. Kantong ini dapat menahan partikel koloid, sedangkan ion pengotor dan molekul sederhana akan terbawa air. Contoh: A. Proses cuci darah pada pasien gagal ginjal. B. Pemisahan ion sianida dari tepung tapioka. 5. Koloid pelindung. Terdapat koloid yang bersifat melindungi koloid yang lain agar tidak mengalami koagulasi. Koloid semacam ini disebut koloid pelindung. Koloid pelindung membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain sehingga dapat melindungi koloid tersebut. Koloid pelindung yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. A. Silikon dan minyak silikon untuk cat dan tinta agar dapat bertahan lama. B. Sabun sebagai pengemulsi campuran air dan minyak. 6. Koagulasi. Partikel-partikel koloid bersifat stabil dengan adanya muatan listrik. Apabila muatan hilang, maka partikel-partikel koloid dapat saling bergabung membentuk suatu gumpalan flokulasi.
dengan adanya gaya gravitasi, maka gumpalan tersebut akan mengendap. Proses pengumpalan dan pengendapan partikel koloid ini disebut koagulasi. Contoh A. Pembentukan delta muara sungai yang terjadi karena koloid tanah liat, lempung, di dalam air sungai mengalami koagulasi ketika bercampuran dengan elektrolit dalam air laut. B. Karet dalam lateks digumpalkan dengan menambahkan asam format. C. Lumpur koloid dalam sungai dapat digumpalkan dengan menambahkan tawas. Sel tanah liat dalam air sungai biasanya bermuatan negatif sehingga akan digumpalkan oleh ion Al3+ dari tawas aluminium sulfat. D. Asap atau debu dari pabrik dan industrasi dapat digumpalkan dengan alat koagulasi listrik atau cot rel. Muatan koloid dan elektroforesis. Muatan koloid merupakan salah satu sifat koloid yang terpenting. Semua partikel koloid mempunyai muatan sejenis positif atau negatif. Hal ini menyebabkan gaya tolak-menolak antara partikel-partikel koloid. Akibatnya, partikel-partikel koloid tidak dapat bergabung sehingga memberikan kestabilan pada sistem koloid. Partikel koloid dapat memiliki muatan karena adanya proses adsorpsi dan proses ionisasi gugus permukaan partikel koloid. Pada proses adsorpsi, partikel koloid mengadsorpsi partikel bermuatan dari medium pendispersinya. Sebagai contoh, Sol FeOH3 memiliki kemampuan mengadsorpsi kation dari medium pendispersinya sehingga Sol FeOH3 bermuatan positif. Sedangkan Sol AS2 S3 memiliki kemampuan mengadsorpsi anion dari medium pendispersinya sehingga Sol AS2 S3 bermuatan negatif. Nah, itulah sifat-sifat koloid. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.